Saya paham di satu sisi kalian mungkin ada yang sambil kerja atau yang masih di perjalanan gitu ya. Jadi buat saya adalah kalian tidak wajib on cam, tapi pada saat kalian off cam, kalian wajib tuh di di tampilan Zoom-nya itu menampilkan nama kamu, NIM kamu, sama pas foto. Jadi jangan foto lagi selfie, jangan foto lagi di pinggir pantai, gitu ya. Jadi fotonya itu foto kamu, pas foto kamu gitu. Ya, kalau kamu tidak, kalau kamu off cam, kalau on cam nggak masalah. Tapi saya memfleksibelkan lagi karena kebutuhan kamu juga mungkin yang masih di jalan atau masih kerja atau dan sebagainya lah atau entah mungkin lagi di mall gitu kan, lagi makan atau lagi nonton gitu. Bebas. Yang penting tadi kalau kalian off cam, kalian harus tampilkan nama, NIM dan foto pas foto pendaftaran. Jadi jangan foto lagi selfie ya. Lalu yang kedua, ini hati-hati nih kalau lagi di jalan atau lagi di tempat yang tidak kondusif, dicek lagi mikrofonnya gitu ya. Takutnya bocor. Lalu berikutnya, mahasiswa wajib hadir minimal 80%. Nah, ini kalian udah paham. Jadi komponen di penilaian itu 15% kehadiran, 15% tugas, terus 30% UTS dan 30% UAS. Lalu perbaikan presensi. Nah, ini sebelum perkuliahan selanjutnya. Revisi nilai paling lambat 1 minggu. Nah, ini biasanya nanti saya akan info ke PJ. Untuk tata tertib sendiri, jadi setiap kelas wajib menunjuk PJ matkul yang dapat berkoordinasi dengan baik dengan dosen maupun dengan sesama teman kamu gitu ya. Lalu PJ matkul hanya berkoordinasi dengan dosen terkait perkuliahan. Jadi yang berkoordinasi dengan saya adalah PJ aja gitu. Saya nggak mau terlalu banyak pejabat komunikasi, takutnya nanti saya salah chat. Lalu PJ matkul bertanggung jawab penuh agar mahasiswa mematuhi tata tertib kuliah daring, terutama poin pertama. Jadi eh, poin pertama itu wajib, tapi kalau kamu off cam gitu ya. Jadi kalau kamu on cam nggak ada masalah. Nah, ini kriteria penilaian seperti kalian udah tahu. Lalu ini komponennya. Poin yang kedua, mahasiswa yang mendapatkan nilai C minus atau D wajib mengikuti spasi pendek. Begitupun untuk yang nilai E ini wajib mengulang kuliah. Nah, ini nanti sebenarnya balik lagi ya ke hak prerogatif dosen. Nanti dari saya sendiri akan melihat nih kalau nilainya dan saya rasa dianggap udahlah tugas aja gitu. Nah, perlu diingat ya, penambahan nilai ini nilainya tetap sama penambahan nilainya karena tugasnya sama. Tapi nilai itu berubah sesuai dengan kondisi terakhir nilai kamu gitu. Misalnya nilai kamu D, nggak mungkin dong tiba-tiba kamu nilainya sama naiknya sama nilai yang C minus. C minus bisa jadi C plus, yang D minimal banget harus C gitu. Tapi nggak mungkin C jadi C plus kayak gitu. Nah, begitu pun juga dengan mahasiswa yang nilainya E. Nah, ini fleksibel juga sih buat saya, tapi nanti kita lihat lagi deh. Masing-masing komponennya itu dari kehadiran, karena kan akan saya lihat lagi nih dari kehadiran, tugas, UTS dan UAS. Nah, itu kan saya lihat itu kalau misalnya eh, nilai tugas dan nilai absensi udah sangat tidak bisa membantu, otomatis nilai E ini tidak bisa saya bantu untuk tugas. Tapi kalau nilai E ini dengan nilai tugas dan nilai absensinya bagus, itu bisa-bisa kalian nggak tapi bisa hanya D atau C minus dan hak prerogatif saya tidak harus ikut SP seperti itu. Nah, ini jadwal perkuliahan untuk materi UTS-nya sendiri. Ini ada 7 ya, yaitu latar belakang komunikasi dan kefarmasian. Lalu ada level-level komunikasi kefarmasian, jenis komunikasi verbal dan non-verbal, faktor komunikasi. Nah, sebenarnya nanti eh, saya akan buatnya sih urut ya. Jadi kan jatuhnya kan contoh nih, latar belakang komunikasi kefarmasian, nggak mungkin dong tiba-tiba langsung level komunikasi. Harusnya kan apa faktor-faktor yang komunikasi. Nanti saya urutkan kembali.
Nanti, oke, lanjut. Jadi nanti posisinya ini akan saya sesuaikan gitu. Jadi mungkin di bagian ujung adalah eh, jenis-jenis komunikasi verbal atau nonverbal sama teknik komunikasi terapeutik pada berbagai usia dan gangguan. Nah, ini sebenarnya kaitannya sama apa? Sama tugas juga nanti, tugas kalian buat video komunikasi gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat di kalender akademik, ini UTS hanya seminggu. Padahal kan sebenarnya UTS itu 2 minggu ya. Seminggu tes teori dan seminggu tes praktek. Nanti kita lihat lagi aja di kalender akademik, tapi kalau yang kalender akademik kemarin rapat akhir tahun, ini munculnya UTS itu 28 Oktober sampai 2 November 2024. Tuh. Lalu ada materi UAS. Nah, materi UAS ini nanti gini deh. Ini saya bacakan aja. Tapi yang jelas karena kalian dua kelas berarti bagi dua kelompok aja gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lagi mungkin posisinya eh, di semi- satu kali atau dua kali pertemuan sebelum UTS. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya gitu ya mengenai tugas kelompok ini. Tapi yang jelas, jadi nanti ini ada dua kelompok ya, kelompok SF 21 2B dan SF 23 3A. 3B apa 3A ya? SF 233A Tiga. dan SF 212B. Jadi dua kelompok ya, dua kelompoknya itu. Cuma nanti teksnya nanti akan saya jelaskan lagi. Ini kita kesampingkan dulu karena kalian buat video ini kan kalian harus kepapar dulu nih materi di sini. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga sama. Nanti saya detailkan kembali. Nah, untuk pekan UAS sendiri ini dilihat di Alkanet sama nih, cuma seminggu. Nanti dicek lagi. Biasanya berubah karena seminggu teori, seminggu praktek. Ini pekan UAS itu 13 Januari sampai 18 Januari 2025. Nah, berhubung nanti kita materi UASnya adalah kalian bikin video, jadi kemungkinan nanti UAS komunikasi terapeutik dasar itu nggak ada UAS teori. Jadi hanya video yang saya nilai dari presentasi video kalian gitu. Ya, nanti saya didalilkan lagi mengenai tugas videonya. Karena apa? Karena tadi saya bilang kamu harus dapat paparan dulu dari sini materi UTS gitu ya. Oke, itu aja mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bapak. Cukup ya. Oh iya, oke. Anis Rahma, kamu kelas pindahan ya? Anissa. Dari kelas pagi, tapi karena masih PK, pindah ke sore. Oh, kamu kelas pagi. Iya, iya. Soalnya, Iya, saya dari kelas pagi, Pak. Tapi karena masih PKL, iya, karena masih PKL, jadi saya pindah ke sore, Pak. Karena si PKL saya di industri baru pulangnya jam 4, gitu. oke, oke, oke. Karena saya namanya nih asing. Kalau yang lain saya udah nggak asing gitu ya. Kelasnya Sally dan kelasnya Wanda. Oke, bentar saya input absen dulu. Bapak, saya mau nanya, Pak. Iya, Jadi kita UASnya itu praktek ya, Pak? Maksud, enggak. Jadi kan pada saat kalian setelah UTS kan saya suka kalian bikin video tuh. Ya, iya Pak, tugasnya. bikin video tuh kan dibagi dua kelompok gitu ya. Nanti bikin video. Nah, UASnya dari video itu aja saya nilai gitu. Jadi kamu nggak ada UTS, nggak ada UAS.
Paham nggak, Sel? Maksudnya nggak ada Oh. ujian tulis ya, Pak? Nggak ada ujian tulis. Jadi nanti komunikasi terapeutik dasar UASnya kamu nggak ada ujian tulis. Saya hanya menilai dari video-video yang kalian presentasikan tiap minggu. Untuk penilaiannya poin-poinnya apa aja? Penilaian poin-poin apa nih? Maksudnya kalau ujian tulis kan kita lihatnya dari nilai ujian kan Pak tuh. Oh, jadi gini Sel. Makanya tadi saya bilang kalian tuh harus dapat paparan dulu nih dari materi Materi. UTS. Jadi dari situ kan misalnya contoh ya. Bentar saya share screen dulu. Contoh di sini ada konseling dan PIO. Nah, kamu harus tahu dulu nih, basicnya apa sih kalau konseling itu pengertiannya, PIO itu apa. Nah, nanti dari video itu muncul tuh, oh kalau konseling itu harus begini-gini nih. Nah, kita bikin poin. Nah, dari situ sebenarnya penilaiannya, Sel. Jadi penilaiannya dari kamu bikin videonya tentang apa? PIO. Oh, kalau PIO itu apa sih? Jadi kamu harus ngerti dulu nih pengertian-pengertian dari misalnya apa sih itu komunikasi publik, apa sih itu komunikasi sosial, contohnya bagaimana. Nah, dari contoh itu kan kamu ketahui tuh kategori atau kriterianya. Nah, saya ngambil dari situ gitu. Contoh misalnya PIO itu apa sih kan kita nggak detail seperti konseling ya. Nah, kondisi yang seperti remaja SMA itu kan beda pola pikirnya dengan remaja SMP gitu ya. Nah, itu kan ada di poin-poin yang memang menjadi hambatan dalam komunikasi yang muncul di materi UTS gitu saya. Makanya saya harus paparin dulu nih teori-teori ini ke kamu gitu. Baru nanti di situ kamu bisa tahu apa sih poin-poin yang menjadi utama pada saat kamu harus konseling pasien yang kondisinya apa sih ya? Apa sih pasien yang kondisi apa sih ya? Jadi kamu harus tahu dulu pengertiannya konseling, terus kamu harus juga tahu juga kondisi apa sih itu bagaimana dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik pada pasien-pasien yang dalam kondisi apa sih ya. Nah, itu yang muncul di sini sel gitu. Jadi kalau UTS-nya nggak ada Teori. juga, nggak Oh, ada teori. Kalau materi. UTS tetap teori, pilihan ganda nanti ujiannya. Tapi kalau UASnya, saya nilainya dari video yang kamu kerjakan di setiap minggu yang kamu setor videonya gitu, Sel. Iya Pak, baik Pak. Ya, jadi nanti UTS kamu tetap ada ujian tulis pilihan ganda, nanti UASnya kamu nggak ada ujian tulis. Saya hanya menilai dari video-video yang kalian presentasikan tiap minggu sesuai dengan pembagian dari tugas kelompok masing-masing kelas seperti itu. Jadi istilahnya kamu punya tabungan nih satu, kamu nggak belajar satu materi UAS komunikasi teoretik dasar kayak gitu. Jadi nanti pada saat UAS saya hanya nilai dari video-video yang kalian buat, yang kalian presentasikan tiap tiap pertemuan gitu. Ada pertanyaan lagi? Izin tambah pertanyaan Pak, masih sedikit bingung. Iya. Jadi mungkin maksudnya Sally itu yang saya tangkap ya Pak, mungkin kayak penilaian dari Bapak ke kitanya. Misalkan individu, kan Bapak suruh jadi 2 kelompok nih. Hmm. Nah, setiap minggu akan ada video yang kita presentasiin menurut berdasarkan materinya. Nah, maksudnya tuh penilaian dari Bapak ke kita, kan kita kan karena kita kan kelompok nih. Nah, Bapak itu maksudnya menilai ke kitanya apakah nanti satu orang berperan sebagai pasien atau sebagai apotekernya gitu. Nanti penilaian itu kami bergantian untuk mempraktekkan cara komunikasi yang baik gitu, ataukah jadi penilaian kita masing-masing gitu Pak. Oh enggak, kalau kamu ngomongin role role player kan
itu teknis ya. Tapi kalau penilaian tetap video itu dikerjakannya per kelompok kan. Berkelompok. Jadi nilai komponen Betul, itu Pak. nilai kelompok gitu. Jadi mungkin Jadi nanti ganti-gantian kali ya, Pak. Misalnya video satu tentang apa komunikasinya. Jadi satu kelompok itu nanti misalnya aku sama iya, jadi Dinda. gini misalnya contoh nih. Nanti kelompok minggu depan siapa gitu yang Ya, contoh mempresentasikan. ini kan Mungkin kalau gitu kali kita ya. lihat, kan di sini contoh nih kelompok satu misalnya ada 5 video begitu juga dengan kelompok dua. Nanti kan Ya, setiap video itu nilainya beda-beda karena kan saya harus lihat dulu iya nih. benar. Kamu ngerti nggak sih apa Biar sih enggak itu komunikasi interpersonal gitu ya? Apa sih hambatan dalam komunikasi itu masuk nggak? Kalau misalnya kamu bikin video komunikasi interpersonal di mana video alur pelayanan resep masuk sampai resep diserahkan, tapi kondisinya adalah yang satu nih apotekernya baru, yang bagian penyerahan obat tuh gimana? Bagaimana caranya mengatasi biar tidak ada konflik, menangani konflik. Nah, itu yang memang kamu harus saya paparkan dulu di materi UTS gitu. Tapi kalau masalah teknis, role player segala macam itu teknis kamu harus sendiri. Tapi penilaian tetap satu kelompok. Karena setiap minggu ada satu kelompok. Berarti kan setiap minggu ada 2 kelompok yang presentasi, kelompok satu dan kelompok dua. Nah, itu kan saya tetap nilainya masing-masing tugas video. Nanti tinggal dibagi rata-rata. Berapa video sih? Oh, 5 video. Itu kan apa? Tadi yang saya bilang. Kalau saya kan tadi nanya, Pak, poin penilaiannya apa dari video itu? Yang tadi saya jelaskan. Kamu pahamin dulu tuh. Apa sih itu artinya komunikasi interpersonal? Nah, komunikasi dan personal itu hambatannya apa sih biasanya? Nah, bagaimana konfliknya untuk menanganinya bagaimana? Nah, itu kan harus kamu harus dapat paparan dulu gitu. Itu yang tadi yang maksud di sel itu poin penilaian di situ gitu. Tapi kalau masalah teknis role player, ABC itu bebas karena kan saya nggak kaku. Saya cuma bilang coba kamu tolong bikin 2 kelompok, saya tinggal sesuaikan gitu. Kan sama seperti biasa kalau sama saya kan saya tinggal bilang saya minta kelompok tinggal tentukan jadwal presentasi minggu ini kelompok siapa, judulnya apa, nama kelompoknya siapa aja gitu. Jadi kalau untuk poin penilaiannya dari masing-masing video itu adalah maknanya. Jadi kamu ngerti nggak sih konseling itu apa? Lalu kamu tahu nggak sih kondisi apasia itu bagaimana? Nah, kalau kondisi apasia itu udah tahu, apa sih hambatannya pada pasien-pasien apasia? Nah, kita buat tuh poin-poin itu, kamu buat poin-poin itu dari teori yang udah saya share misalnya, kamu buat centang gitu. Karena itu juga kan jadi penilaian saya. Centangnya gini, oh ini harus hambatan ini harus kita hilangkan. Berarti jangan sampai ada adegan yang mengesankan terkesan ada hambatan. Karena contoh misalnya pasien apasi itu kan contohnya kayak pasien-pasien yang punya sama seperti tanda kutip pasien yang sakit terminal dalam artian lumpuh gitu. Nah, ini gimana sih? Tuh, karena spesifiknya seperti apa? Apakah perlu ada pendamping atau perlu bagaimana? Nah, itu makanya kamu harus belajar dulu teorinya. Tapi kalau masalah uh, role player teknis itu mah bebas. Saya nggak kaku itu. Yang saya mau lihat adalah kamu ngerti nggak sih video yang mau kamu buat? Konseling itu apa? Pasien apa sih seperti apa? Begitu pun juga dengan konseling pasien dengan penyakit AIDS. Nah, itu kan yang kita lihat apa? Psikisnya dia. Gitu. Bagaimana caranya kita membuat komunikasi, bagaimana kita membuat komunikasi agar dia tidak tersinggung. Karena kan penyakit ini kan masih tanda kutip tabu gitu. Begitu pun juga dengan contoh misalnya Pio kan nggak sedetail konseling gitu. Kamu buat poinnya apa sih Pio aja yang poin-poin apa sih yang perlu disampaikan kepada Pio? Nah, lihat lagi kondisi remaja SMP beda dengan SMA. Tuh. Dari pola pikir, dari penerimaan, dari tata bahasa, kayak gitu. Nah, itu yang memang yang menjadi poin-poin penilaian saya. Kenapa? Karena kamu ngerti, oh, saya mau Pio anak remaja SMP yang ke apotik mau beli obat nyeri menstruasi. Nah, kamu mau edukasi apa nih ke remaja SMP ini? Beda dong kalau kamu edukasinya remaja SMP dengan remaja SMA. Tuh, karena dari basic knowledge-nya sendiri, si remaja SMP mungkin belum sebanyak pengalaman remaja SMA. Karena kan pengalaman itu kan gue terbaik, tapi tetap deklarasi juga penting gitu. Tapi kan maksud saya, anak SMP itu belum tentu dapat paparan yang lebih detail seperti anak remaja SMA. Nah, itu yang menjadi poin-poin. Kamu paham nggak sih kamu membuat videonya itu tentang apa?
apa yang mau disampaikan, poin-poin apa yang harus dihindari. Tuh. Karena sasarannya beda gitu. Sasarannya pasien dengan kondisi AIDS, pasien remaja SMP, pasien dengan sakit terminal. Begitu juga dengan pasien yang mempunyai masalah kesehatan mental gitu. Mereka kan sama tanda kutip mereka sama sensitifnya pasien-pasien yang memang punya penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan kayak gitu. Jadi istilahnya hal itu yang menjadi dasar poin penilaian kamu untuk membuat video. Checklist-checklist apa aja sih yang perlu kamu tampilkan. Begitu pun juga dengan komunikasi publik dan komunikasi sosial. Kamu harus tahu dulu pengertiannya. Apa sih komunikasi publik? Apa sih komunikasi sosial? Contohnya apa? Nah, dari situ kan udah ketahuan tuh dari teori-teori yang saya share. Nanti kamu bikin checklist. Oh, harus ini, harus ini, harus ini. Berarti kita buat skema dalam artian PowerPoint ini seperti apa, dialognya bagaimana, materinya apa sih mau disampaikan, kayak gitu. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, di sini kan Bapak dua kelompok ya. Iya. Nah, di sini ada dua kelas. Maksudnya dua kelompok, jadi dua kelas apa kita per kelas ya udah sekelompok, kelas aku sekelompok, kelasnya si Sally Ya, sekelompok, atau Bapak mau kelas aku dibagi dua, kelas si Sally dibagi dua. sebenarnya kan kalau kita ngomongin pembagian kelas ini, senyamannya kamu seteman-teman gitu. Maksudnya gini, kalaupun mau dipaksain di mix gitu, takutnya kan waktunya nggak ketemu. Nah, iya, Ya, benar. jadi sesuaikan Ya, aja. Contoh misalnya, kan jatuhnya, udah lebih Pak, enak gitu. Pak, ini kelompoknya saya jadi lebih sedikit. Ya bebas, kalau kamu mau ngerasa kelompok kamu lebih sedikit mau ditambahin, ya kamu atur aja gitu. Jadi maksud saya, yang teknis-teknis ini nggak perlu dibahas gitu. Karena kan kalau saya bahas nih, kamu Pak dua kelas aja, gimana mau dicampur? Loh kalau mau dicampur silakan mau campur. Kamu waktunya ketemu nggak gitu? Ya kan kamu aja yang satu masih di mall, yang satu masih di jalan, yang satu masih di kantor, gitu kan? Yang satu masih di tempat tidur, gitu kan? Jadi maksudnya itu fleksibel. Yang saya mau adalah saya cuma dikasih kasih Pak ini jadwalnya, nama kelompoknya, terus ini. Jadi gini loh Wanda. Contoh nih misalnya kayak kelasnya Sally kan lumayan banyak ya. Itu kan mereka bisa bagi-bagi tugas tuh dari video A sampai E gitu. Jadi dikocok. Jadi nggak semuanya. Tapi kan kalau kayak kamu cuma 10 mungkin bisa dibagi cuma dua kelas dua kelompok kecil ya. Jadi A sampai E tinggal dikocok. Siapa yang dapat 3 video, siapa yang dapat 2 video gitu. Itu kan sebenarnya teknis. Tuh, teknis kamu maunya kayak gimana ya? Mungkin kayak kayak Bu Ratri gitu ya. Udah saya terima beres gitu ya. Gitu kan? Jadi saya terima beres ya. Saya kelompok siapa ya udah habis bikin video kabarin saya. Kita makan bakso misalnya gitu kan. Itu kan teknis. Masa saya ngomongin gitu kan. Jadi ngebuka aib ya Bu ya. Ya kan Bu Ratri? Iya, Iya, jadi teknis saya ini tuh nggak usah masuk. dibahas. Kamu tuh udah dewasa, bukannya anak SMP atau SMA gitu. Ya, jadi yang saya cuma perlu adalah nanti setelah tes, Pak, ini jadwalnya, hari ini kelompok ini, materinya ini, nama kelompoknya ini gitu. Pak, ini kelompok ini, nama videonya ini, materinya, nama kelompoknya ini gitu. Nah itu teknis-teknis tinggal dibagi aja mau jadi kelompok kecil, mau kelompok besar. Loh, kadang pasti ngomonginnya apa sih ngomonginnya? Ah, enak banget gitu. Dia nggak ngapa-ngapain ya. Itu kan teknis. Kamu mau ngatur sendiri aja. Buat saya nggak masalah. Yang penting saya tinggal ditampilkan. Oh videonya ada. Oh saya tinggal nilai nih punya checklist saya itu apa aja. Penuh nggak di masing-masing kelompok itu. Videonya sesuai nggak kriteria saya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Kak. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas sore ini saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, maaf, belum absen. Waalaikumsalam. Udah saya absen. Coba kamu cek. Udah deh. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Bu Ratri. Iya,
Hadir. Ya Bu Retri mau ikut kelas siapa? Ayo. Aduh, bebas. Aku bebas aja deh ke kelas Sally boleh, ke kelas yang satunya boleh. Terus itu kayaknya berhubungan, ini kan materinya kan itu ya apa namanya? Baik. Kalau ini kalau yang 21 2B ada berapa orang ya, Mutiara? Ada 18 orang ya? Totalnya ada Hah? 23 Bu, cuma ada yang belum cetak KRS. Oh gitu. Baik. Baik teman-teman. Jadi untuk 1 semester ini Ibu akan menemani kalian untuk mata kuliah Farmaseutika Care ya. Eh, jadi sebelum kita masuk ke apa materinya, mungkin malam ini Ibu akan sampaikan tentang kontrak perkuliahannya dan apa pengantarnya sedikit tentang Farmaseutika Care ya. Di sini kalau boleh tahu teman-teman sudah bekerja semua atau ada yang belum? Kelas kelas apa 22 4A tuh Ratri udah bekerja belum Ratri Sudah Ibu di rumah sakit di puskesmas atau di Ibu. puskesmas? Oke. Iya, Bu. Mutiara 21 2B udah banyak yang bekerja atau seperti apa? Iya Bu, rata-rata udah pada kerja sih Bu. Nah, kerja ya. Karena itu makanya ambil malam ya semuanya ya. 23 3A juga begitu kemungkin ya. Baik, baik. Oke. Ibu mau share ini dulu ya sebentar. Kontrak perkuliahan dulu ya. Ibu berharap kontrak perkuliahan ini bisa dipahami semuanya ya. Kita patuhi bersama ya, karena ini kontrak perkuliahan untuk dosen dan mahasiswa ya. Ibu berharap teman-teman udah dewasa, jadi kita sama-sama mematuhi ya. Yuk kita buat kesepakatan ya untuk perkuliahan Pharmaceutical Care ya. Sudah kelihatan ininya, share screen-nya, share-nya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, baik. Baik ya. Jadi nanti tolong, kan ini ada 3 kelas ya. Ibu akan beri, jadi tolong PJ-PJ-nya untuk ketiga kelas itu bisa hubungi Ibu, biar Ibu bisa infokan eh, kontrak perkuliahan ini, kemudian ditandatangani ya. Kecuali untuk yang tadi, yang cuma 1 orang, mungkin tadi tanda tangannya antara siapa, maaf kalau Ibu belum hafal ya, dan Ibu gitu ya. Biasanya kan di kontrak perkuliahan yang tanda tangan 2 orang ya. Jadi tolong nanti di kontrak perkuliahan ini dilengkapi kelasnya ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian untuk semesternya juga tolong dilengkapi juga karena di sini Ibu juga ngajar Farmaseutika Care untuk semester 7. Jadi sesuaikan saja teman-teman, ada mungkin ada yang semester 1 dan semester 3 ya. Kemudian hari pertemuannya ya dan jamnya. Baik, kemudian di sini deskripsinya ya. Jadi Ibu nggak bacakan semua, mungkin yang penting-penting aja ya. Jadi mata kuliah Farmaseutika Care ini berisi pembahasan tentang pendahuluan, pengantar, dan filosofi asuhan kefarmasian ya. Jadi kalau kita kan farmasi, jadi kita ininya asuhan kefarmasian ya. Mungkin teman kita perawat ya, itu asuhan keperawatan ya. Kemudian bagian-bagian nakes yang lain juga punya ya, tentang asuhan-asuhannya ya. Kemudian kita akan juga nanti lihat klasifikasi rumah sakit, ya, karakteristik rumah sakit, kemudian mutu pelayanan rumah sakit, infeksi nosokomial, CSSD, mungkin yang kalau yang di rumah sakit atau yang di puskesmas, CSSD itu untuk kamar operasi, ya, untuk sterilisasi, ya, sterilisasi untuk yang diperlukan dalam proses operasi, misalnya kasanya, alat-alatnya dan sebagainya, ya. Kemudian KFT, ya, ada yang menyebut KFT, ada yang menyebut PFT, ya. Kemudian siklus logistik di rumah sakit,
kemudian drug related problem ya, atau masalah terkait obat, kemudian TPN ya, kemudian aseptic dispensing, medication error dan patient safety serta meso ya. Dan drug use evaluation, jadi mengevaluasi penggunaan obat ya dan limbah rumah sakit. Baik, jadi karena kita maka kita baca sekarang strategi perkuliahan ya. Eh, ini nanti bisa dibaca ya. Kebanyakan kita ceramah ya. Mungkin nanti ada tugas juga ya. Tanya jawab ya, bisa dilakukan sepanjang kita kuliah, bisa juga setelah kuliah ya. Nanti Ibu tunjuk salah satu untuk apa namanya diberikan pertanyaan gitu ya. Kemudian kita kuliahnya secara daring, jadi secara by Zoom ya. Nah, untuk materinya nanti dipelajari ya, tadi udah sebagian udah disebutkan ya. Ini materi-materi lebih khususnya ya, kurang lebih ada 10 yang akan kita pelajari bersama untuk semester ini ya. Kemudian nanti kita lihat ada tugas atau seperti apa ini tadi disebutkan ya, bisa mini test, bisa kuis ya dan lain sebagainya, atau pertanyaan di saat sedang mengajar misalnya ya. Nah, kehadiran pada tatap muka minimal 80% ya, teman-teman. Jadi tolong teman-teman bisa patuhi bersama, termasuk ibu juga ya. Kemudian tata tertib siswa dan dosen ya, jelas ya, ini tata tertib yang harus dipatuhi oleh ibu juga dan oleh teman-teman juga ya. Untuk perkuliahan daring, maka mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring dengan menggunakan akun SIA masing-masing, dengan menampilkan nama dan foto yang sebenarnya di akun tersebut ya. Jadi jangan misalnya nih di nama Sarah Fauzia, terus nanti ada foto kucing atau apa ya, jangan, sebaiknya foto mahasiswanya sendiri ya. Kemudian, nah ini mahasiswa diwajibkan menyalakan video saat perkuliahan berlangsung ya. Ini yang banyak nanti udah kuliahan keberapa pada lupa. Ini nggak ada yang dinyalain ya. Kayaknya ibu ngomong sendiri gitu ya. Nah, perkuliahan semua handphone ya di nonaktif atau di silent ya. Nah, ini untuk mahasiswa yang baru bisa menyalakan mikrofon ketika bertanya kepada dosen ya. Jadi sebaiknya saat dosen sedang menjelaskan di mute dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya, baru dibuka ya, di unmute ya mikrofonnya ya. Kemudian mahasiswa dilarang melakukan sharing file perkuliahan selama perkuliahan berlangsung ya, kecuali kalau ada tugas ya. Kemudian mahasiswa dilarang untuk melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan daring ya. Nah, ini juga ya sering dilanggar oleh mahasiswa ya. Kemudian mahasiswa wajib fokus memperhatikan dan berperan aktif selama penyampaian materi oleh dosen. Tidak diperkenankan melakukan keributan dalam bentuk apapun ya. Kemudian, nah, keterlambatan masuk di kelas diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal ya. Jadi sama ya, ibu juga. Jadi kalau misalnya terlambat 19.5, kita mulai misalnya 19:05 lah ya, sambil nunggu mungkin azan dulu ya. Nah, nanti dari situ, dari 19:05, kita baru hitung 15 menitnya. Jadi 19:20 ibu berharap semua udah masuk kelas ya, masuk room Zoom ini ya, masuk Zoom ya. Sebenarnya kalau dulu waktu kita kuliahnya masih di IKIFA ya, nggak lewat Zoom seperti ini, nah itu kan ada daftar hadir yang dikelilingin untuk ditandatangan sebagai bentuk bukti bahwa kalian hadir. Nah, untuk
Zoom ini. Nanti kalau misalnya siswanya datangnya terlambat itu biasanya daftar, bukan biasanya, tapi daftar hadirnya itu diambil sama dosennya ya untuk ditaruh di meja. Jadi mahasiswanya udah nggak bisa, yang datang terlambat nggak bisa tanda tangan ya. Nah untuk Zoom ini mungkin nanti prosedurnya bisa Ibu pikirkan bagaimana ya untuk menjaga ketertiban di kelas ya. Ibu berharap teman-teman udah dewasa semua kita bisa menepati poin yang ini ya, yang 15 menit dari jadwal ya. Ibu akan lihat, coba perhatikan kalau misalnya ternyata banyak mahasiswa yang hadirnya di 19.30 misalnya, atau 19 udah lewat 40, udah lewat lagi ya. Nah, itu nanti Ibu akan ubah cara cara apa untuk memenuhi poin ini ya. Kit- Kita sama-sama mati. Kecuali kalau misalnya Ibu kan kebetulan kerja juga. Jadi kalau misalnya ada rapat yang nggak bisa ditunda, Ibu pasti akan WA ya sama PJ kelasnya. Sehingga apakah kelas itu akan dimundur, misalnya kita mulai jam 7.30 atau 7.35 ya. Nanti itu pasti akan Ibu informasikan ya. Ini wajib hadir minimal 80% dari tatap muka ya. Perbaikan presensi dilayani sebelum pertemuan perkuliahan selanjutnya berlangsung. Jadi nih teman-teman, ini juga nih kurang banyak sekali mahasiswa yang lupa akan poin ini ya. Jadi kalau misalnya hari ini hadir ya, terus ketika di absen ternyata ibu tidak mengklik hadir misalnya gitu ya. Nah, itu tolong disampaikannya sebelum kuliahan pekan depan gitu ya. Jadi jangan udah 2 minggu, udah 3 minggu baru ngomong ya. Jadi tolong teman-teman juga perhatikan juga absensinya seperti apa ya. Nanti bisa di WA ke Ibu kalau misalnya udah dipanggil ternyata mungkin Ibu kayak typo gitu ya. Ditulisnya tidak hadir ya. Atau misalnya lagi ke belakang dulu tapi nggak izin ya dan lain sebagainya. Coba itu disampaikannya sebelum kita kuliah lagi ketemu di pekan depan ya. Nah untuk revisi nilai ya dilayani paling lambat 1 minggu setelah batas akhir penginputan nilai. Jadi tolong teman-teman kalau udah selesai UTS dilihat. Ibu memang jujur kalau UTS kadang Ibu tidak langsung input ya. Jadi biasanya ketika UAS, ketika akan UAS, UTS-nya baru Ibu input. Nah, ketika selesai UAS dilihat ya sama teman-teman udah kumpul belum semua nilainya ya. Seperti itu. Mungkin untuk yang tata tertib dan lainnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ibu rasa ini cukup jelas ya. Jadi nanti kontrak perkuliahan ini kan Ibu berikan pada PJ-nya, tapi bukan berarti PJ-nya aja yang PJ dan yang tanda tangan saja yang paham untuk kontrak perkuliahan ini ya. Ibu berharap semuanya memahami dan mematuhi, termasuk Ibu juga ya. Ada pertanyaan terkait tata tertib? Karena Udah kita cukup, nggak Bu. luring, ya. Karena kita nggak luring, maka Ibu nggak sampaikan ya. Kemudian ini penilaiannya ya. Nah, untuk penilaian ini Ibu tuh hanya berdasarkan ini aja, UTS, UAS, dan tugas ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada mahasiswa yang dapat nilainya C minus gitu, terus minta tugas ya, Ibu nggak ada tugas susulan selain tugas yang Ibu berikan saat perkuliahan ya. Jadi tolong dimaksimalin di UTS dan UAS, kemudian ketika diberikan tugas, maka diselesaikan dengan baik ya. Kemudian kehadirannya juga diperbaiki ya, sama-sama kita bisa hadir di perkuliahan ini ya. Ya nih biasanya yang C minus ini suka minta tugas ya untuk memperbaiki nilai. Nah Ibu nggak ada tugas selain tugas yang diberikan di saat perkuliahan ya.
Baik, jadi ini jadwal perkuliahannya Ibu udah susun ya. Nanti tolong sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. Bisa dihitung tanggalnya dari mulai sekarang ya. Dan sekarang tanggal 10, 11 ya. 11, 9, 2024. Ya, seperti itu ya. Nanti dihitung kembali ya. Jadwalnya sepekan ya. Nanti ini ditanda tangan ya bersama dari 2 mahasiswa, kemudian satu ibu. Jadi semua yang tanda tangan ini dan juga mahasiswa yang lain, tolong nanti PJ-nya setelah menandatangani di-share juga kontrak kuliahnya ke yang lain ya, sehingga yang lain juga bisa mengetahui apa aja yang dikontrak dan sama-sama berusaha untuk tidak melanggar ya. Seperti ibu juga akan usahakan untuk tidak melanggar ya. Baik, apa namanya, untuk kontrak perkuliahan demikian teman-teman. Jadi nanti ibu berikan ke PJ-nya ya, tolong yang belum WA tadi, yang baru WA yang dari kelas ke ibu tuh baru, sebentar ibu lihat dulu mana dia nih. Tadi yang WA itu baru 23A ya. Oke. Baik, kita malam ini sebenarnya ada pengantar untuk farmasetikal ya. Selain kontrak perkuliahan. Salah. Sebentar. Apa sih? Baik, udah terlihat ya teman-teman ya, PowerPoint-nya. Udah, Bu. Baik, jadi ya untuk pengantar, jadi pharmaceutical care itu sebenarnya kalau kita suka dengar itu kan kita namanya juga pharmaceutical care itu sendiri artinya asuhan kefarmasian ya. Asuhan kefarmasian itu berarti kita melaksanakan kegiatan kefarmasian yang kita tahu itu ke pasien, namanya juga asuhan kefarmasian ya. Nah, jadi kegiatan yang biasa kita sebut itu farmasi klinis gitu ya, karena kita di farmasi klinis itu kita ketemu bersinggungan langsung dengan pasiennya ya. Kalau di rumah sakit atau di puskesmas, dirawat jalan maupun dirawat inap, kita bisa melakukan pelayanan farmasi klinis ini ya. Sebenarnya kebanyakan kalau di rumah sakit atau di puskesmas itu kegiatan farmasi klinis ini kalau kita lihat di aplikasi di lapangannya itu banyak dikerjakan oleh apoteker ya. Nah, tapi ada beberapa kegiatan kayak misalnya PIO ya, itu masih bisa atau misalnya review resep ya, pengkajian resep ya. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman juga ya. Selain itu, kenapa ini diperkenalkan di mata kuliah kalian? Karena kita berharap teman-teman tinggal selangkah lagi setelah selesai S1, diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang apoteker ya. Sehingga kalian bisa mempunyai profesi untuk melaksanakan farmasi klinis ini ya. Walaupun ada misalnya di yang bisa dilakukan oleh teman-teman TTK tuh selain tadi PIO ya, kemudian pengkajian resep, kemudian pencampuran obat ya. Kalau udah di mengikuti pelatihan itu bisa dilakukan ya oleh teman-teman ya. Nah, jadi eh, mungkin banyak dari kegiatan farmasi klinis ini nanti eh kita akan usahakan sesuaikan dengan
yang bisa kalian lakukan ya, kayak menghitung dosis ya, mengkaji resep ya dengan resep yang diterima oleh kita dari mungkin pasien dari dokter ya. Kita menghitung dosis, melihat ya dosisnya sesuai atau tidak ya, dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Jadi fokusnya kita sekarang pharmaceutical care itu ke pasien ya. Sedangkan dulu nanti mungkin kita lihat di slide aja ya. Nah, bahwa sebuah toko obat ini zaman dulu ya. Jadi banyak orang sebenarnya yang masih mempunyai pemikiran seperti ini ya. Farmasi itu bukan suatu profesi kesehatan ya, hanya tukang jual obat aja ya. Terus nah, tugas kita sebagai seorang farmasis, maka kita harus mengangkat itu ya, jangan sampai orang biar terbuka pikirannya ya. Kita bukan hanya sekedar jualan obat ya. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pasien dalam menggunakan obat secara efektif dan efisien agar pengobatannya sukses ya, pengobatannya berhasil ya. Nah, tujuan ini membantu pasien dalam menggunakan obat secara efektif dan efisien itu nggak bisa dilihat fokus aja, satu titik aja. Misalnya kita mau lihat obat-obat yang diberikan ini ada interaksi nggak ya, gitu. Dan nggak begitu, nggak satu fokus gitu ya. Pharmaceutical care itu ya mulai dari sejak obat itu dipesan ya, maka itu ada KFT tadi salah satunya dipilih oleh rumah sakit dalam hal ini oleh KFT sehingga obat itu ada di rumah sakit, didatangkan dari distributor yang resmi sampai obat itu digunakan pasien sampai pasiennya pulang ke rumah juga dievaluasi ya. Jadi gitu. Jadi asuhan keperawatan panjang dari sejak pemilihan obat pun sudah masuk dalam eh, pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian. Kita nggak bisa lihat, misalnya nih, seorang apoteker ada yang berbicara, gue kan yang bertugas nih di rawat inap, gue yang paling penting gitu. Misalnya, gue bisa lihat apa tuh namanya pasien ini kelebihan gak dosisnya atau ada interaksi enggak dan lain sebagainya ya. Nah, itu nggak benar ya, nggak benar hanya memikirkan secuplik gitu ya. Pharmaceutical care ya dari mulai kita di farmasi juga menyimpan obatnya seperti apa ya, dari mulai kita memilih, kemudian menentukan dokter itu menentukan obatnya adalah A untuk pasien dengan diagnosa ini. Nah, itu udah mulai pharmaceutical care ya. Dilanjut dirawat inapnya, kalau rawat jalan ya bagaimana, mungkin ada konselingnya untuk penggunaannya supaya efektif dan efisien ya, dan seterusnya ya. Nah, jika ditinjau dari sudut pandang kesehatan masyarakat, apoteker dibutuhkan untuk dapat memastikan penggunaannya secara rasional. Ya, rasional ini juga bukan suatu, sebentar, bukan hanya kata rasional aja ya, tapi itu mengandung banyak yang harus kita cek di pengobatan pasien ya. Rasional, aman, kemudian untuk minimalnya dibutuhkan sebagai kontrol dalam proses penggunaan obat-obat agar terapi dan khasiat obat dapat memberikan efek atau khasiat secara maksimal ya. Jadi kita pengen obat itu bisa efektif dan efisien, efek sampingnya minimal, efek terapinya maksimal ya. Dan pasien juga aman ya. Nah, ini jadi kalau teman-teman ada yang kerjanya di apotik juga itu bisa menjalankan pharmaceutical care juga ya. Jadi bukan hanya di rumah sakit atau di puskesmas ya. Jadi teman-teman di apotik bisa misalnya melakukan tadi PIO ya, atau memberikan informasi obat dari mulai dosis ya dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nanti kalau udah jadi apoteker bisa memberikan konseling juga ya. Atau misalnya kalau udah deket sama pasien tuh, kita kan juga ketika menyerahkan obat memberikan meminta nomor telepon sama pasien. Nah, itu juga bisa kalau kita tandai, kalau konseling itu bisa diberi
apa alert supaya kita melakukan follow up ya, follow up misal 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita tandain pasien-pasien yang kita follow up. Atau bisa juga kita memilih ya, misalnya pasiennya udah tua ya, atau pasiennya ternyata banyak alerginya ya, jadi kita bisa pilih seperti itu misalnya ya. Nah, itu salah satu kegiatan farmastika care juga karena kita alert sama pasiennya ya, dia lagi minum obat ini, apakah dia benar meminumnya misalnya 1 kali 2 ya, jadi sekali minum 2 tablet, atau dia minumnya pagi dan siang ya, sehingga minumnya bukan 1 kali 2 tapi 2 kali 1 ya gitu, dan seterusnya ya. Kemudian farmasi merupakan tempat di mana farmasi atau apoteker yang memiliki izin atau lisensi mengawasi pengeluaran obat setelah menerima resep ya. Kemudian farmasi bukanlah toko obat. Kemudian dalam istilah bahasa Inggris, kata medicine dalam mendefinisikan farmasi lebih baik lebih baik kalau kita menggunakan kata drug ya. Jadi untuk profesi kita ya. Baik, jadi seorang farmasi ya, merupakan salah satu bidang profesi kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kedokteran dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat ya. Kemudian farmasi juga didefinisikan sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu menyediakan bahan obat ya. Seninya itu ketika seninya itu maaf sebentar ini gampang banget pindah. Bentar ya. Seninya itu kita bisa saat kita melakukan peracikan, bisa juga seninya itu saat kita misalnya melakukan konseling ya, atau kita eh, berbicara pada pasien, berbicara pada kolega kita ya di rumah sakit ya, misalnya sama dokter, sama perawat ya dan lain sebagainya ya. Jadi itu seni juga kita ya, nggak bisa nggak bisa di eh, nggak bisa dituliskan bagaimana caranya ya karena itu seni ya, jadi memang itu berdasarkan pengalaman juga dan jam terbang ya, karena itu biasanya eh, kalau staf yang baru ya kayak ibu misalnya, ibu tidak tempatkan di krusial seperti itu yang ketemu pasien ya, tapi dia bisa melihat teman-teman yang udah lama atau kakak-kakak yang udah lama itu bagaimana cara melayani pasien gitu ya. Karena itu ada seninya ya. Dan ilmu menyediakan bahan obat dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup pengetahuan mengenai identifikasi, pemilahan, aksi farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, kemudian pembakuan bahan obat dan sediaan obat. Ya, jadi banyak banget ya pekerjaan kita yang terkait di eh, kesehatan ini ya, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan ya. Ya, jadi ini definisi-definisinya ya. Nanti bisa teman-teman baca juga ya. Jadi eh, ilmunya ya, definisi dari ilmunya ya, ditinjau dari objek materinya, ditinjau dari objek formalnya ya. Ini juga masih definisi ya, jadi banyak definisi yang disampaikan oleh para ilmuwan ya. Silakan nanti dibaca ya oleh teman-teman ya. Nah, ini untuk dunia farmasi ya.
dari mulai jadi farmasi itu ada di banyak apa bidang ya, ada di pemerintahan ya. Mungkin teman-teman kita yang di Badan POM ya itu banyak administrasinya dari pemerintahan ya. Kemudian di pendidikan ya, itu juga ya. Jadi itu ada profesi juga ya kalau pendidikan ya, ada vokasi juga ya. Kemudian di penelitian dan pengembangan ya juga ya, karena kita erat juga dengan penelitian dan pengembangan ya. Jadi banyak tapi masih banyak. Kalau misalnya nih ditemukan seperti akhir-akhir ini ya, ada sirup yang mengandung zat-zat yang tidak seharusnya ada di sirup ya, atau zat pengawet yang digunakan jumlahnya berlebih dan lain sebagainya, itu semua obat-obat yang baru yang akan didaftarkan ya dan lain sebagainya itu di bagian penelitian dan pengembangan gitu ya. Di samping kalau di pabrik juga ada apoteker yang mengembangkan ya, misalnya R&D-nya gitu ya dan lain sebagainya, atau cara menganalisanya ya. Nah, itu bagian penelitian dan pengembangan ya. Kemudian bagian juga di manufaktur juga ya, industri-industri farmasi ya membutuhkan seorang tenaga farmasis ya. Kemudian di PBF ya atau di perdagangan dan di pelayanan ya. Nah, ini jadi banyak ya, farmasi banyak terlibat di beberapa bidang ya. Karena itu kita bisa lihat misalnya ada farmasi di, kok dia nggak di rumah sakit, tapi dia misalnya di diklat ya, di sebuah institusi yang banyak melakukan penelitian dan pengembangan, misalnya gitu ya, bisa juga ya. Atau misalnya dia di industri, atau misalnya di PBF ya. Jadi dunia farmasi cukup luas ya. Nah, di farmasi itu di seorang farmasis itu kita pernah, teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Ada yang 7 star ya. Tapi sekarang ada juga yang 9 star juga ya. Jadi eh, apa namanya? Ini yang diharapkan bisa dilakukan ya oleh seorang farmasis ya. Jadi ini jadi dulu ada 5 pilar, terus ada 7 pilar ya, 5 star, ada 7 stars ya, kemudian ada 9 stars juga sekarang ya. Nah, jadi ini pilar-pilar yang harus seorang farmasi punya dan apa berusaha untuk menjadi seperti itu ya. Nanti dibaca juga sama teman-teman ya. Jadi untuk pengembangan kompetensi ya, dia harus ada beberapa pilar ya. Yang pertama adalah learning to know, jadi belajar untuk tahu ya. Kemudian yang kedua learning to do, jadi mengerjakan, mengacu pada keterampilan untuk mengaplikasikan ya. Kemudian learning to live together, jadi mengacu pada kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain ya. Nah, ini juga harus dimiliki oleh seorang farmasi ya, karena kita berinteraksi dengan pasien, berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Jadi belajar untuk hidup bersama ya, kita bukan yang harus punya ilmu sendiri, dikip sendiri ya, nggak seperti itu. Kita harus berinteraksi juga ya. Ada dalam teamwork ya. Yang pilar yang keempat kemudian learning to be yang mengacu pada pengembangan kepribadian individu ya. Jadi kita harus terus mengembangkan ilmu kita, harus ikut update ya. Kita juga meningkatkan keterampilan ya. Kepribadian juga menjadi lebih baik ya, terus ditingkatkan ya, ditingkatkan. Tadi yang pertama kan itu ya, apa namanya tadi kita udah menjadi ya apa namanya harus
tadi yang didasari pendidikan ya, harus didasari pada 4 pilar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik serta kompleks ya. Ya, jadi kemudian juga seorang farmasis itu memiliki kompetensi ya yang eh, eh, apa ya, whole gitu ya, jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kadang yang baru itu belum belum mungkin keterampilannya bisa di sekolah, di kuliahan atau di sekolah. Tapi dia mungkin perilakunya, sikapnya belum. Jadi dia harus belajar. Tapi seorang farmasi itu harus dikenal ya karena satu kesatuan itu yang dia punya ya. Udah ilmunya pinter ya misalnya gitu ya. Tapi dia juga punya ilmu yang baik, berkembang terus ya, terampil ya. Tapi dia juga harus punya perilaku ya dan sikap yang baik juga ya. Nah ini ya seven star-nya caregiver, decision maker ya, memberi keputusan, caregiver, memberikan pelayanan, komunikator ya, leader, leader dalam hal bidangnya dia ya, dalam hal obat ya, manager ya, jadi bisa memanage semuanya, kemudian terus belajar, long learner ya, terus belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya, serta menjadi pengajar juga ya. Jadi pengajar paling enggak untuk misalnya rekannya yang baru ya, atau misalnya pengajar juga untuk perawat. Bagaimana cara misalnya memberikan obat. Kenapa harus 3 kali 1 itu seperti apa misalnya ya. Kenapa untuk antibiotik diupayakan untuk jamnya sesuai dan itu jadi kita mengajarkan terkait dengan obat ya misalnya gitu ya. Kenapa ini harus dilakukan aseptis dalam pencampurannya? Apa cara menyimpannya di ruangan misalnya untuk obat-obat, cara memberikannya ke pasien ya. Jadi kita menjadi mengajar, memberikan ilmu pengetahuan kepada eh, karena yang dekat sama pasien itu perawat ya kita biasanya memberikannya ke perawat ya. Kadang kita memberikan juga ke dokter kalau ada suatu hal yang dokter mungkin ada yang salah. Tapi ingat cara memberitahu dokter tentu berbeda dengan sesama teman ya. Jadi nanti tolong dibaca terkait dengan Seven Star Pharmacist ya. Teman-teman harus apa memiliki eh, tadi ya ada caregiver dan lain sebagainya itu di dalam diri seorang farmasi itu harus ada ya. Ini nanti dibaca sama teman-teman. Nah, jadi Seven Star Pharmacist itu ada dibagi apa dikelompokkan menjadi 4 area kompetensi ya. Jadi kan tadi kan bidang-bidang farmasi ada banyak ya. Nah, begitu juga pharmaceutical care-nya ya. Jadi ada yang untuk kesehatan pasien ya. Nah, ada juga yang untuk kalau kebanyakan kita karena kita kerja di rumah sakit atau di puskesmas atau di apotek untuk ke pasien biasanya. Nah, ada juga tapi kita bisa juga untuk menjadi fokusnya pada kesehatan masyarakat. Misalnya memberikan penyuluhan ya. Misalnya kita memberikan penyuluhan tentang dagu sibu misalnya gitu ya. Nah, itu eh, kompetensinya kita bagaimana di depan memberikan kesehatan untuk masyarakat ya. Kemudian pada organisasi dan eh, untuk manajemen dan organisasi kompetensi ya kalau kita di sebuah perusahaan ya. Maka kita biasa ada SPO ya untuk melakukan sesuatu. Nah, itu jadi supaya orang nggak salah langkah, kita buatkan SPO misalnya gitu supaya orang paham. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa membuka apa membuka
apa tuh namanya, waktu membuka kelas, ibaratnya kayak kelas atau pertemuan ya untuk siapa yang mau bertanya. Ketika kita sosialisasi SPO juga di situ teman-teman perawat atau dokter ada yang bisa bertanya dan kita menyiapkan untuk memberikan jawaban yang terbaik. Jadi ada kompetensi untuk organisasi dan manajemen ya. Nah, kemudian kompetensi personal ya. Jadi kita tingkatkan terus pengetahuan kita, keterampilan kita, sikap kita, perilaku kita ya untuk diri sendiri ya. Jadi itu juga eh, apa 4 kompetensi yang harus kita perhatikan ya. Baik, nanti teman-teman coba dibaca lagi terkait dengan Seven Star Pharmacies Plus ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau berikan pengalaman mungkin sudah menerapkan ini di tempat kerjanya atau dan lain sebagainya, silakan. Mungkin ada sistem yang mengatur yang dipimpin oleh kepala instalasinya untuk meraih Seven Star Farmasi ini dengan program-programnya, silakan. Mungkin ada yang mau di-share, ada yang mau cerita, atau ada yang mau dibagikan ke kita, ya, silakan. Ada yang mau cerita pengalaman mungkin? Ya, jadi ini ya tadi ya udah disebutkan yang caregiver, decision maker ya. Nah, ini nanti dipahami ya. Maksudnya seperti apa ya? Komunikator ya. Ini semua seorang farmasi itu ya tadi contohnya saat PIO ya sebenarnya saat konseling, saat visite ya dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya ini sangat diperlukan seorang farmasi yang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik ya sebagai manajer ya. Jadi bukan hanya sebagai pelayanan saja ya, bukan hanya caregiver aja ya, banyak yang harus dilakukan ya. Kemudian lifelong learner juga ya, terus mengembangkan ya kemampuan diri ya. Nah ini ternyata plus jadi ada tadi kan sampai teacher aja ya, nih ada researcher juga ya, riset ya. Jadi harus sebagai seorang peneliti ya. Dan juga sebagai pharmapreneur ya. Jadi menjadi wirausaha ya. Jadi nanti ke depannya mungkin ada yang ingin punya apotek sendiri ya, atau ada yang mau punya perusahaan untuk melakukan apa penyuluhan ya seperti itu ya. Jadi pelatihan ya bisa juga ya. Jadi pharmapreneur ya. Atau misalnya mau membuka misalnya perusahaan pendistribusian obat ya dan lain sebagainya ya. Kalau skalanya udah besar ya. Itu jadi Seven Pharmacies itu Seven Star Pharmacies itu sebenarnya ada plusnya yaitu yang tadi Ibu bilang jadi 9 ya dengan tambahan researcher dan farmasi trainer ya. Jadi dia diharapkan menjadi seorang yang bisa mandiri itu ya dengan usahanya ya. Jadi itu perkembangan ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi, plus-plus lagi ya, seorang farmasi itu untuk mungkin perkembangannya ke depan ya. Nah, ini tadi yang Ibu bilang bahwa kita dulu namanya periode tradisional ya, perkembangan farmasi kita
ada tradisional, ada transisi, ada farmasi klinik, dan terakhir pharmaceutical care ya. Kalau tradisional kita hanya mentingin obatnya aja ya, produknya nih biar bagus gimana, keterampilan dalam membuat obatnya supaya bagus ya, pasien tertarik untuk meminumnya dan lain sebagainya ya. Kemudian ada transisi ya, kemudian farmasi klinis mulai mulai ke pasien ya, tapi dia tidak hanya untuk ke pasiennya saja. Padahal kita sebenarnya yang sekarang terbaru adalah periode pharmaceutical care. Jadi semuanya ya, dari sejak kita memilih obat sampai obat itu masuk ke dalam tubuh pasien, kemudian dikonsumsi dan kita evaluasi. Untuk periode tradisional tuh di bawah tahun 1960 hanya menyediakan, membuat, dan mendistribusikan saja ya. Jadi yang kita buat yang terbaik untuk menyediakan, membuat misalnya harus bersih ya, tempatnya juga bersih, wadah obatnya juga dibuat sedemikian rupa ya dan seterusnya, atau membuat dan mendistribusikan. Jadi ini fokusnya ya. Jadi fokusnya adalah titik beratnya adalah menghasilkan produk obat untuk menggunakan oleh pasien ya. Ini sama sekali peran apoteker belum kelihatan ya. Paling hanya membimbing TTK-nya supaya misalnya dalam pembuatan obat ya harus diperhatikan penyimpanan juga ya suhunya misalnya gitu ya. Hanya itu aja. Jadi fokusnya pada produk supaya produk yang diterima oleh pasien bagus itu ya, efektif ya, jangan rusak dan kelihatan rusak ya. Ketika mau diminum, pasien juga tahu misalnya harus disimpan seperti apa, berapa lama gitu ya. Jadi sama produknya aja ya. Kemudian setelah 60 sampai 70 ada transisi ya, didasari oleh ilmu kedokteran yang makin maju ya. Ternyata diketahui ya pasien ada yang minum obat kemudian gatal-gatal misalnya ya. Kemudian ada juga yang mual hebat ya dan lain sebagainya ya. Nah, ini semua akibatnya oh ternyata di sini perlu peran apoteker udah mulai dirasakan perlu gitu ya. Jadi perlu ada nih untuk mengkaji tentang reaksi obat ini gitu. Karena kan kalau dokter hanya meresepkan, kemudian dia tahu obat ini fungsinya ini dan sebagainya, tapi dia tidak memprediksi kemungkinan terjadinya reaksi obat atau tidak ngikutin pasiennya gitu ya. Nah, ini masih di sini masih ada peran perawat juga, dokter juga ya lebih dominan ya. Ketika reaksi obat itu merugikan itu terjadi, ya pasiennya jadi tinggalnya lebih lama di rumah sakit ya, malah misalnya lambungnya malah kena sakit kepala ya, tadinya nggak sakit kepala jadi sakit kepala hebat ya, jadi biayanya tambah ya karena dia harus mengobatin sakit kepalanya atau lambungnya yang jadi malah mengalami mungkin luka ya dan lain sebagainya, jadi tambah biaya ya. Nah, tentu masyarakat mengalami ini dia nggak mau ya, karena dia tadinya nggak sakit kepala, jadi sakit kok kepala saya gitu. Gimana sih gitu ya? Kok obatnya malah jadi bikin sakit kepala saya? Saya kan mau sembuh yang sakit yang satunya gitu, misalnya gitu. Nah, jadi pasien menuntut untuk adanya, ya harusnya bisa dong dipredik atau seperti apa supaya hal ini tidak terjadi gitu. Mulailah di situ peran apoteker muncul ya, seorang farmasi muncul perannya ya. Mulai apoteker mempelajari reaksi-reaksi antara gugus kimia dan lain sebagainya ya, jadi ketahuan. Jadi apa bisa diprediksi ya, mungkin dari pencatatan atau mungkin dari di luar negeri udah ada kejadian-kejadian mulai dikumpulkan ya, mulai dijadikan buku ya. Jadi kalau ada pasien dapat ini dan ini, dokter bisa nggak ditambah obat mah misalnya gitu ya, supaya ini kayaknya obatnya untuk beberapa orang tidak kuat di lambung ya, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian periode yang berikutnya ada periode farmasi klinis ya. Jadi suatu di sini mulai ada spesialisasi ya untuk pekerjaan seorang
apoteker ya. Dia bertanggung jawab memastikan penggunaan obat yang aman sesuai pada pasien ya. Tadi ya, misalnya tadi kasusnya contohnya ya, minum obat NSAID misalnya dulu ya, waktu dulu, kalau sekarang semua udah tahu ya. Aku jadi sakit lambungnya ya, jadi dia harus memastikan, harus bertanggung jawab ya, bahwa obat ini aman ya. Hmm, dia harus minum obat pereda nyeri, dia pengen nyerinya hilang, tapi dia nggak mau muncul yang lain nyerinya, misalnya di lambung gitu ya, jadi malah luka lambung dan lain sebagainya. Nah itu, jadi setelah jadi dipelajari ya dari kasus-kasus di luar negeri yang banyak kejadian obat ini diberikan, efek sampingnya apa. Nah, biasanya kasusnya dokter bisa memberikan tambahan obat melindungi lambung misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Ya, jadi terus makanya dulu pelatihan-pelatihan farmasi banyak ya, obat yang efek sampingnya ke ginjal, ke liver ya, dan lain sebagainya ya. Tentu semua ini memang kita masih mempelajari jurnal-jurnal, mempelajari buku-buku yang di luar negeri ya, karena pengalaman apa kebetulan kita masih mengacu ke sana. Tapi sekarang karena Badan POM juga udah punya apa sih namanya penanganan terhadap meso. Nah, meso itu juga bisa kita kita lihat sekarang dengan gampang gitu ya. Jadi kita bisa lihat apa-apa aja sih efek samping obat kalau minum obat ini dan obat ini yang biasanya terjadi hampir dari 50% penderita. Nah, itu kita harus waspada ya. Ya, kemudian ini periode pharmaceutical care ya. Nah, ini banyak definisi yang disampaikan ya tentang praktek pharmaceutical care ini ya. Jadi ini pada intinya adalah pusat pelayanannya tetap pasien, tapi kita eh, memberikan perhatiannya dari sejak awal, dari sejak obat itu ditetapkan ya. Itu kalau dipilih ya. Nah, itu kita harus perhatian ya, bagaimana kita memproduksinya, ya, bagaimana kita menyimpannya, mendistribusikannya, dan seterusnya sampai obat itu sampai ke dimasukkan ke dalam tubuh pasien, kemudian apa efek yang muncul, ya, dilihat ya. Jadi definite outcomes that improve patient quality of life ya. Jadi obat itu memberikan hasil outcome yang membuat pasien itu menjadi lebih baik ya, quality of life-nya improve ya, yang tadinya sering kesakitan ya dan lain sebagainya bisa diatasi ya dengan obat yang bisa disertakan dalam persepannya ya. Hmm, kemudian ya, jadi pasien center practice ya, jadi praktek yang terpusat pada pasien, yang mana merupakan praktisi yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan terapi obat pasien ya. Itu definisi oleh Cipole ya. Kemudian menurut American Society of Hospital Pharmacists, pharmaceutical merupakan tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien ya. Ini definisi-definisi dari pharmaceutical care. Silakan teman-teman baca ya. Jadi pertama ada pelayanan langsung. Farmasi dalam hal melakukan pelayanan langsung kepada pasien mengenai penggunaan obat, yaitu dengan metode wawancara langsung ke pasien. Kalau pasien dewasa dan kepada keluarga pasien apabila pasien anak-anak. Ya, jadi kita berbicara langsung ke pasien. Ya, apa yang dirasa seperti apa. Kita lihat juga hasil labnya. Kita lihat juga wawancara langsung juga sama pasien. Gimana tadi minum obatnya ya dan seterusnya.
Kemudian ini memastikan hasil terapi yang pasti dan maksimal ya. Ini kegiatan farmasi klinis ya. Nah, keterampilannya itu terus meningkatkan ilmu ya, keilmuan tentang penyakit, tentang fisiologi manusia ya. Kemudian farmakoterapi ya juga ya, teknik komunikasi ya. Nah, ini yang harus ditingkatkan oleh seorang farmasi klinis ya. Untuk farmasetika care ya. Terus evidence based juga obat-obat ya, evidence based medicine juga ya. Kalau pasien dengan efek samping seperti yang tertera di literatur, tapi pasiennya butuh, kita hitung evidence base-nya ya, yang mana apakah benar obat ini hanya satu-satunya ya, maka kita pilih tetap obat itu, kita kurangin efek sampingnya ya, misal. Tapi eh, bila obat itu dibutuhkan benar-benar, itu harus berdasarkan bukti empiris ya. Kemudian pengetahuan tentang farmakologi ya, indikasi, dosis ya, ini bidang kita ya. Kita harus terus mengupdate ya. Tanda-tanda klinis juga ya, biasa kita lihat di kalau praktek sehari-hari, kalau di rumah sakit di hasil laboratorium ya, hasil wawancara ya, kita jadi bisa tahu atau kita bisa lihat juga secara fisiknya ya, seperti apa pasiennya ya. Kemudian terakhir monitoring ya, monitoring pasien ya, seperti apa pasiennya ketika meminum obat misalnya yang diberikan sampai 8, 9 ya, dengan diagnosa mungkin pasiennya udah complicated ya. Ini kemampuan-kemampuannya ya, dari melakukan wawancara, konseling ya, kemudian mengidentifikasi kejadian-kejadian efek samping, dan karena itu perlu dokumentasi ya. Kemudian literatur-literatur yang dipakai itu literatur yang update ya, mengambilnya juga dari sumber-sumber yang eh, resmi ya, jurnal misalnya ya. Kemudian buku-buku ya. Nah, itu juga salah satu keterampilan kita dalam membaca, itu juga diperlukan. Misalnya kalau sekarang udah banyak ya secara online ya. Dulu waktu zaman ibu untuk mendapatkan online itu agak sulit, nggak semudah sekarang ya, waktu ibu baru lulus farmasi ya, baru lulus apoteker ya, kita harus paling enggak kan apa belum belum seperti sekarang ya, kemajuan terus berlangsung ya, di luar negeri juga itu, dan itu kita mudah akses, kita bisa lihat ya, kita bisa akses ya. Kemudian komunikasi ya, berkali-kali disampaikan komunikasi karena kita berhubungan dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya ya. Nah, jadi ini pelaksanaannya ya. Mungkin di rumah sakit atau di puskesmas bisa beda ya. Ini kita mengakses dulu, jadi menilai dulu ya, karena untuk menilai itu ya harus bertemu dengan pasien ya. Gimana caranya untuk memberikan informasi ya. Nah, itu punya keahlian sendiri juga ya. Kita tidak bisa memaksakan nama pasien untuk bercerita, apalagi kalau pasiennya masih kesakitan ya. Kita mesti sabar, lihat dulu yang ditulis di medical record ya. Udah ada informasi apa aja, misalnya labnya seperti apa, atau radiologinya seperti apa, atau dokter nulis apa, perawat nulis apa. Nah, itu kita lihat ya. Lihat juga kemudian dikonfirmasi ke pasien, biar nggak terlalu banyak pertanyaannya, misalnya gitu ya. Memperoleh informasi yang relevan dari pasien, kemudian membuat keputusan terapi ya. Jadi kita lihat obat-obat yang ditulis dokter, dosisnya sesuai nggak, waktu minumnya sesuai nggak, pasien ada alergi nggak ya, dan seterusnya ya, kita cek semuanya ya. Kemudian membuat rencana ya,
care plan-nya ya, menetapkan tujuan terapi. Kalau banyak pasien itu menderita sesuatu yang kompleks, nah kita mau atasi apanya dulu ya misalnya gitu ya. Nah itu biasanya kita diskusi sama dokter penanggung jawab ya. Misalnya kita turunin dulu aja deh tensinya pasien karena ini lebih dari 200 ya misalnya gitu ya. Turunin dulu. Ya udah diturunkan dulu. Sementara penyakit yang lain sambil diterapi juga asal tidak kita lihat interaksinya antihipertensi ini dengan obat yang lain ada yang mengganggu nggak untuk efektivitasnya obat antihipertensi. Karena tujuan terapi yang pertama adalah menurunkan dulu tensi pasien, misalnya gitu ya. Nah, kalau ada yang mengganggu, tentu kita coba cari yang lain, kita usulkan ke dokter ya. Kalau misalnya obat ini atau obat yang lain ya misalnya dia ada penyakit lain ya. Nah, itu obatnya itu bisa diganti nggak? Kalau dia bisa diganti, ganti. Tapi kalau misalnya antihipertensinya yang harus diganti, ya pilih antihipertensi yang baik, yang bisa efektif menurunkan tekanan darahnya ya. Kemudian kita minimal untuk kejadian drug related problem atau masalah terkait dengan obat ya. Kita pilih yang paling minimal ya. Kita lihat catatan pasien dia ada alergi atau enggak, dan kita lihat efek sampingnya obat ya dan lain sebagainya ya. Sedik semaksimal mungkin kita usahakan kita pilih yang minimal ya. Kemudian kita buat jadwal follow up atau evaluasi ya. Nah, kita lihat apa hasilnya outcome yang terbaru setelah dirancang dosisnya, setelah dirancang aturan pakainya, atau obatnya baru dan lain sebagainya, atau lihat pemberiannya lain misalnya lewat infus ya dan lain sebagainya itu dikaji semua ya. Mungkin kalau lewat infus rasa mualnya berkurang karena nggak lewat oral, berarti ini bagus misalnya gitu ya, jadi dibuat catatan ya. Kemudian menetapkan bukti klinis atau lab adverse effect ya, jadi apa efek sampingnya untuk menetapkan keamanan terapi obat ya. Kemudian dokumentasi semuanya ya, perubahan-perubahannya juga ya. Kemudian menilai pasien untuk DRP terbaru. Jadi kalau dikasih obat yang baru, dengan rute baru, dengan dosis baru, ada nggak efek sampingnya ya. Kalau nggak ada, berarti itu yang terbaik ya. Kalau masih ada, kalau minimal masih bisa dilanjutkan, ya itu juga terbaik ya. Terus lakukan evaluasi selama pasien masih dirawat ya, maka buat jadwal evaluasi selanjutnya ya. Jadi gitu, jadi farmacetika care benar-benar terpusat sama pasien ya. Kita upayakan pasien mendapatkan obat efektif dan aman, terapinya maksimal, efek sampingnya minimal ya. Nah, ini yang dilakukan oleh kita, review semua obatnya, hubungkan obat dengan indikasinya ya. Catat semua DRP yang terjadi ya. Cegah dan pecahkan masalah DRP ini. Bisa kita konsultasi sama dokternya ya. Jadi untuk memilih obat yang terbaik, untuk untuk meminimal terjadi DRP kita pilih obat, kemudian diskusikan dengan kaptennya. Kaptennya dalam hal ini pasti seorang dokter ya. Dengan perawat juga ya, jadi seperti apa ya. Kemudian lakukan monitor dan dokumentasi ya. Itu teman-teman, jadi kegiatan kita di Pharmaceutical Care seperti itu ya. Jadi kita benar-benar fokus pada kebutuhan pasien ya. Itu apa secara garis besarnya untuk Pharmaceutical Care ya. Diharapkan setelah mendapatkan gambaran secara umum ini, maka nanti ketika kita masuk di materi-materi selanjutnya, teman-teman paham untuk apa ini gitu ya. Karena kita punya peran yang begitu banyak di pasien ya. Tadi ya, jadi dalam ini memang
mungkin di rumah sakit ada seorang apoteker yang mau minta bantuan pada teman-teman TK ya. Nah, jadi bisa juga itu untuk belajar teman-teman ya. Mungkin dia minta pendamping karena mungkin pasiennya banyak ya. Biasanya kepala instalasinya bisa memberikan seorang pendampingnya seorang apoteker atau seorang TTK yang dinilai dia sepertinya menunjukkan kemauan untuk belajar ya lebih ya. Jadi maka di situ kesempatan buat teman-teman untuk memahami sambil melihat bagaimana apotekernya melakukan pharmaceutical care buat pasien. Ya. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena itu dalam semua kegiatan biasanya, maksudnya yang terkait dengan pasien ya, terkait dengan pasien kita pasti dilibatkan kalau di rumah sakit ya, untuk keamanan pasien ya, kita pasti dilibatkan ya, karena biar bagaimanapun juga pasien itu di rumah sakit pasti sedikit banyaknya akan minum obat gitu ya. Nah, obat itu kan suatu zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu kan hazard ya. Jadi nggak bisa semua zat kimia itu bisa masuk dalam tubuh ya. Apalagi kalau kita merawat untuk pasien-pasien yang lagi hamil atau anak-anak kecil ya. Yang perlu penyesuaian dosis ya. Untuk ibu-ibu yang hamil juga ya. Kesalahan kecil pun pada wanita yang hamil dalam memberikan obat itu nggak bisa diabaikan ya. Mereka bisa nggak terima karena apa yang diminum itu adalah sesuatu zat kimia ya yang bisa mempengaruhi janinnya. Apalagi kalau dia sekarang pasien udah pinter ya, lihat-lihat literatur ya. Nanti di salah satu efek sampingnya ada yang sesuatu yang kayak nakutin. Nah, itu jadi fokusnya dia untuk bisa menyalahkan kita kalau kita memberikan obatnya tidak tepat ya. Ini efek sampingnya kayak gini nih, bahaya nih gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang keterbukaan informasi sudah sangat-sangat terbuka ya. Pasien yang kritis juga bisa sambil juga membaca ya, sambil ngikutin ya. Nah, kita juga harus mengimbangi dengan terus membaca yang eh, yang terupdate ya, sambil juga bekerja kelompok gitu ya, dalam tim ya, teamwork ya. Jadi jangan kerja sendiri ya, teamwork bersama dokter ya dan tenaga kesehatan lainnya, perawat ya. Jadi kita menghindari sedikit eh, ketidaknyamanan atau yang bikin pasien jadi ngerasa obat ini nggak tepat gitu. Itu kita minimal ya. Kalau kita bisa menunjukkan literaturnya ada untuk sakit ini dan sebagainya itu memang menggunakan obat ini, kita maksimalin di terapinya, di minimal di efek sampingnya, karena itu kita belikan obat juga pendampingnya yang ini, ya pasien bisa mungkin bisa menerima ya. Tuh, jadi selalu kalau di rumah sakit itu teamwork ya. Kalau untuk rawat jalan, teamworknya sama farmasi ya. Dari mulai terima resepnya, dikaji, benar nggak dosisnya, benar nggak aturan pakainya, dan benar nggak dan bentuknya ya, dan seterusnya ya. Misalnya ada anak bayi diberikan tablet, misalnya kan itu dokter kadang lupa ya. Kita kan bisa bisa memperbaiki ya, dokter mungkin salah tulis ya, anak bayi diberikan tablet misalnya gitu. Gitu teman-teman, sekilas pengantar untuk pharmaceutical care. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan. Atau ada yang udah menjalankan di tempat kerjanya. Tadi Ratri ini ya, di puskesmas. Iya Bu, di puskesmas. Gimana di sana udah dijalankan? Apotekernya ada Eh, berapa? saya kebetulan di Pustu Bu, di puskesmas pembantu tingkat kelurahan. Jadi Nih, apotekernya itu ada di puskesmas tingkat kecamatan semua Bu.
Nah, Oke. kemudian saya itu kerjanya kalau farmasinya hanya sendiri, Bu. Jadi saya memegang eh, sebagai PJ obat, layanan farmasi, kemudian PJ vaksin dan BMHP, Ibu. Oke. Gitu. Ya, Karena jadi ya, Bu. ya silakan. Ya, silakan Iya, diceritain. jadi kalau saya itu bikin laporannya pun yang harusnya dikerjakan oleh apoteker itu dari dulu saya bekerja sendiri gitu, Bu. Kebetulan saya sudah Hmm. 27 tahun, Bu, di puskesmas. Jadi saya selalu ditempatkan di puskesmas tingkat kelurahan dan itu semua dikerjakan sendiri. Kalau kerjasama antar apa namanya profesi atau antar bagian dan poli itu saya kerjasama juga dengan dokternya, komunikasi dengan dokternya. Kemudian ketika ada apa program vaksin yang dijalankan ke sekolah seperti BIAS atau Posyandu gitu, Bu. Itu vaksinnya semua yang ngurus juga saya, Bu, pengadaannya seperti itu. Oke. Eh Jadi ya, oke. Oke, oke. Ya terus. terus kalau untuk poli misalkan di kamar tindakan pun pengadaannya tetap saya dari obat-obatannya, kemudian dari alkesnya, kemudian Hmm. ada lagi juga waktu kemarin yang lagi viral-viralnya COVID, kasus COVID itu juga, Bu, saya walaupun di farmasi, tapi mungkin karena sudah 27 tahun bekerja di puskesmas, jadi keterbatasan tenaga kesehatan yang turun ke lapangan pun saya juga tensi, Bu, di meja satu mengadakan screening juga, Bu, mau nggak mau. Jadi tugasnya perawat dan dokter itu saya kerjakan juga gitu, Bu. Seperti Iya, itu. iya. Iya, iya. Iya. Oh, mungkin kalau di keperawatan bisa bantu seperti itu ya, tensi gitu-gitu ya. Nyuntik Iya, juga Bu. nggak? Enggak, Bu, saya nggak berani. Saya Oh, saya nggak bilang berani. iya, saya soalnya kalau memang sih kan kemarin juga sempat apalagi dulu-dulu ya, Bu, waktu awal tahun-tahun 90-an itu kan juga terbatas banget ya, Bu. Farmasinya masih dipegang sama perawat, ada yang dipegang sama lulusan SD gitu, Bu. Awal-awal saya CPNS itu. Nah, jadi saya juga diajarin sebenarnya, ini gampang kok. Terus dokternya bilang, gini caranya Mbak Ratri, ini gitu. Waduh, kayaknya kalau itu udah malpraktek deh, Dok. Saya nggak dapet di farmasi, saya takut, Ibu. Iya Seperti sih. itu, Bu. Iya. Iya, tapi ada juga sih emang seorang farmasi ketika kemarin COVID itu bantu juga untuk penyuntikan vaksinnya. Ada sih emang kayak Mm. gitu, iya. Tapi memang ya kalau misalnya ada rasa takut ya sebaiknya jangan ya, karena kita Iya, kan Bu. di Takut. asuhan kefarmasian ya. Iya. Kita maksimalin di pengadaan vaksinnya, distribusi vaksinnya yang terbaik ya, jangan sampai eh, vaksinnya jadi rusak dan lain sebagainya ya. Iya, Oh ya, Bu. jadi berarti di tempat itu udah mengadakan beratri semuanya ya. Jadi udah Iya, biasa Ibu. melaksanakan, udah biasa teamwork juga sama dokter ya. Gitu. Nah, Iya, terus Bu. untuk PO sama PO-nya jalan dong berarti ya. Jalan, Ibu, jalan kebetulan kan saya juga sudah melaksanakan akreditasi ya, Bu, ya. Jadi semua itu ya saya kerjakan sendiri dan kebetulan 5 tahun ini saya diberikan amanah juga, Bu, sebenarnya sebagai wakil manajemen, Bu. Jadi akreditasi itu ya yang jawab saya semua, Bu, gitu. Padahal masih ada dokter, Bu, tapi dokternya saya nyerah gitu. Jadi saya yang 5 tahun ini ngadepin surveyor itu, Bu. Ibu kan tahu ya, Bu, kalau ngadepin surveyor rasanya seperti apa gitu, Bu. Belum lagi dokumennya, aduh luar biasa. Pokoknya kalau di puskesmas itu dibilangnya apa ya, Bu, ya, harus serba bisa gitu. Ketika piket Sabtu, saya piket ya, misalnya di loket nggak ada ya, saya daftarin pasiennya dulu seperti itu, Bu. Jadi serabutan, Bu. Iya, Semuanya iya, harus iya, iya. bisa Ya, seperti tapi itu. jangan lupa kita yang utama adalah pharmaceutical care-nya. Itu aja sih pesan Betul, dari Bu. Ibu. Ya, kalau bisa melakukan pendaftaran ya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa pastikan obat yang diterima pasien itu benar dan aman ya, efektif buat dia ya. Apalagi kalau kita udah pengalaman sedemikian lama kan pasti tahu ini jangan-jangan nanti ada efek samping ini ya karena pengalaman-pengalaman ya semua emang kita nggak memungkiri bahwa pengalaman itu penting sih gitu ya. Memang begitu juga saya ya juga banyak banget belajar dari pengalaman ya. Jadi hal-hal itu
baik itu bisa didokumentasikan maupun kita ingat ketika kita misalnya memberikan pelayanan untuk pasien-pasien yang tipenya seperti ini, kan banyak sekali tipe-tipe pasien ya, dan kita apa men- pendekatannya juga beda gitu loh, ibaratnya gitu ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu komunikator lah, itu fungsi komunikator ya dari Seven Star tadi itu. Iya, Iya, terima Bu. kasih sharingnya. Iya, Eh, Ibu, mungkin ada, sama-sama. ya, mungkin ada yang lain yang mau sharing di tempat kerjanya. Ada yang di rumah sakit? Mungkin ada yang di rumah sakit terlibat misalnya untuk pasien rawat inap ya, lebih spesifik lagi. Atau di rawat jalan juga nggak apa-apa. Gak ada yang mau sharing nih. Kita kalau Oh dari iya, sharing-sharing, kalau ada sharing-sharing ini jadi menambah pengetahuan kita gitu ya. oh iya Bu, salah tambahan lagi Bu. Ini apa? Saya itu eh tiap bulan juga membuat itu Bu laporan yang Kemenkes minta itu Bu. Jadi ada laporan POR itu penggunaan obat rasional setiap bulan direkap, kemudian MOG Bu, monitoring obat generik itu juga kami bikin Bu di Puskesmas. Setiap bulan Monitoring monitoring obat generiknya itu tapi penggunaannya ya yang iya keluar ya. penggunaannya Ibu. Jadi iya jadi laporannya itu bentuknya resep Bu. Nanti di apa namanya kan Kemenkes punya aturan nggak boleh lebih dari sekian persen gitu yang penggunaan obat apa namanya yang rasionalnya gitu Bu. Misalkan kebanyakan apa menggunakan kasus diare menggunakan obat antibiotik gitu Bu yang belum memerlukan antibiotik nanti kami juga dapat teguran gitu Bu seperti itu. Oh, iya, iya. Iya, Soalnya di sana begitu nggak ada itunya ya, nggak ada bagian rekam medisnya ya. Ada nggak sih? ada Bu rekam medisnya, tapi di tingkat kecamatan Bu. Jadi di Hmm. kan di atas kami ada puskesmas tingkat kecamatan yang pembina itu membawahi 10 puskesmas ya tingkat kelurahan yang sekarang jadi pustu Bu, puskesmas pembantu. Iya. Tapi itu hanya ada satu orang Bu rekam medisnya di puskes kecamatan. Kalau di kelurahannya nggak ada. Iya, sebenarnya kalau di rumah sakit yang udah tertata sih, yang tadi disebutkan itu laporan-laporannya menjadi tanggung jawab rekam medis biasanya gitu ya. Tapi ini karena memang mungkin ya keterbatasan ke pemerintah kita juga ya, karena memang mungkin ini jadi ya memang saling tumpang tindih Iya kerjaannya betul. gitu. Iya seperti itu. Iya, Laporannya banyak banget Bu, makin lama Bu farmasi ya ampun. Aduh, iya, iya luar emang. biasa. Nanti kita di akhir sesi kalau nggak salah ada tuh untuk penyusunan SPO ya, pembuatan laporan. Nanti mungkin bisa hmm, berarti berikan beberapa contoh ya. Jadi nanti bisa mungkin teman-teman yang di rumah sakit yang sekarang nggak ngomong juga udah ya karena kalian nggak share aja gitu ya. Mungkin ada juga yang sudah melakukannya. Nah, itu nanti ada salah satunya ya. Salah satu materi yang terakhir ya. Oke. Eh, ada lagi yang mau share mungkin sebelum Ibu absen, Ibu sambil menyiapkan absen. Teman-teman, Ibu akan berusaha untuk membagikan materi sebelum kita kuliah ya. Karena itu tolong untuk masing-masing kelas. Terus kalau untuk kelasnya Mbak Ratri, silakan Mbak Ratri hubungin WA saya. Karena saya ingin teman-teman udah baca dulu ya. Udah baca dulu nanti jadi kita komunikasinya enak gitu ya. Atau ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya ya kita sama-sama ya. Gimana sih ini? Baik, Ibu absen dulu dari 233A. Widiawati Putri Utami, Hadir, Bu. Lutfiana, Rizkyani, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Cecilia, Hadir, Bu. Daptiana,
Hadir, Bu. Maulana Ibrahim, Hadir, Bu. Vika Faradila Ramadhani. Hadir, Bu. Vika kayaknya pernah ketemu Ibu juga ya? Iya, Bu. Kayaknya Udah nama 3. D3 ya. Iya. Ikhwatunda, ya oke. Hadir, Bu. Ikhwatunda Hadir, Bu. ada. Rinda Aprianti Hadir, Bu. sama Ayu Nur Talida. Hadir, Bu. Sementara hanya ada 10 orang. Tadi kan bilangnya ada berapa belas ya? Mungkin belum isi KRS kali ya. Jadi Ibu, semuanya maaf, Sarah Fauzia belum ada ya? nggak ada. Tadi yang nama disebutin Ibu aja. Nanti ditanyain ke itu aja ya, ke sekre ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Kalau misalnya menunjukkan hadir, tolong screenshotnya ini ditunjukkan ya. Nanti bisa di absen ada ya, hadir ya. Baik, sebentar. Hmm, nah, untuk tadi kan 224A itu hanya Mbak Ratri aja ya? Iya, Ibu. Itu absennya belum terbuka. Jadi nggak Kalau bisa. nggak salah digabung deh, Bu. Kemarin saya sudah ke sekre, Bu, katanya digabung sama kelas yang banyak itunya, Bu, mahasiswanya. Coba kita lihat ya, kelas yang terakhir Iya, yang Bu. mau saya absen. Iya, Bu, baik, Bu. Diah Ayu, Hadir, Ibu. Sarah Fauzia, Malako Hadir, Ibu. Malasari. Hah? Siapa Saya tadi yang bilang hadir, hadir? Tadi yang bilang hadir siapa? Sarah Fauzia hadir, Ibu. Oke. Yulita ada. Hadir, Ibu. Ravelina, Hadir, Bu. ada ya Ravelina. Ayo dia, Hadir, Ibu. Ananda, Sela, hadir, Ibu. Azahra, Hadir, Bu. Azahir, Azhahira, Azahira hadir, Ibu. Azahira, maaf, Hadir, Ibu. hadir ya. Mutiara Andini, ada. Mutiara, Hadir, Ibu. tadi Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. ada Indah Oktavia ya. Hadir, Bu. Siti Azkia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu. Silvi Nuraini, Hadir, Ibu. ini Ratri Rafiana, Riviana ya. Iya, Ibu, hadir, Ibu. Oke, semuanya hadir. Baik, ada yang belum disebut? Baik, Ibu kirim ya. Baik, ada pertanyaan lagi atau ada yang mau di-share sebelum Ibu mengakhiri? Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya, tanggal 18 September. Materinya ada tentang rumah sakit ya. Kalau nggak ada, Ibu akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Terima kasih yang sudah sharing. Ibu berharap ke depannya banyak yang lebih sharing lagi ya pengalamannya.
karena untuk prakteknya sehari-hari pharmaceutical care itu beda-beda ya. Jadi karena itu dengan adanya sharing itu akan membuka wawasan mungkin yang baru masuk di di pelayanan ya. Boleh juga sharing yang di apotik, nggak selalu harus rumah sakit dan puskesmas ya. Jadi sharing ketika melakukan pharmaceutical care ya, mungkin mengkaji resepnya, menginformasikan farmasi, aturan pakainya yang nggak jelas diperjelas oleh kita ya, misalnya ada yang silang sehari atau lain sebagainya, atau misalnya obatnya tetes mata gimana atau selap mata gimana cara menggunakannya, itu kan salah satu pharmaceutical care juga ya. Nah, Ibu berharap untuk sharing-sharing ke depannya lebih banyak sebagai contoh ya. Terima kasih semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya.